Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Muhammad Denny. Kali ini saya akan ngebahas tentang kepolisian di Amerika Serikat. Di dua video sebelumnya saya sudah membahas tentang apakah ada jabatan Star Kapolri, dan kali ini saya akan ngebahas tentang itu lagi. Oke, sebagai informasi, di Amerika Serikat tidak ada departemen kepolisian yang dipimpin oleh seseorang yang setara dengan Kapolri. Tugas dan fungsi kepolisian di Amerika Serikat diatur oleh pemerintahan lokal, yaitu pemerintahan kota. Jadi wali kota lah yang mengangkat seorang menjadi kepala polisi di kotanya gitu. Wewenang kepolisian di masing-masing kota di Amerika Serikat itu terpisah dari kepolisian di kota lain. Jadi misalnya kepolisian dari kota A tidak boleh masuk ke kota B untuk mengejar penjahat misalnya, dan polisi dari kota A tidak boleh memberi tilang kepada seseorang ketika dia berada di kota B. Jadi jelas banget ya di sini. Jadi wewenang antara kepolisian di kota A dengan kota B itu berbeda, tidak ada koordinasi sama sekali. Nah, apabila ada wilayah di bagian dari county, mungkin paling mirip dengan kecamatan kalau di Indonesia, yang belum ada kota atau yang sudah incorporated, maksudnya belum menjadi kota yang mempunyai wali kota dengan pemerintahnya sendiri, maka wilayah itu diatur oleh sheriff yang berfungsi sekaligus sebagai pengatur hukum dan undang-undang di wilayah itu. Seorang sheriff ini uniknya dipilih melalui pemilu. Sheriff dari satu county atau kecamatan tidak punya wewenang di county lain. Kenapa gua ambil Amerika Serikat? Karena Amerika Serikat memiliki sistem kepolisian yang paling kompleks dan paling beragam banget, beda dengan kepolisian negara lain yang di bawah satu atap. Nah, seperti yang gue bilang tadi, jika kepolisian di kota itu diatur oleh departemen kepolisian masing-masing di Amerika Serikat, apabila wilayah itu tidak memiliki wali kota, maka dipimpin oleh seorang sheriff. Makanya kalau di desa-desa di Amerika Serikat itu, sheriff memiliki peran hukum yang sangat penting di desa-desa di Amerika Serikat. Nah, untuk tingkat negara bagian atau seperti provinsi kalau di Indonesia, ini beda lagi, yaitu di negara bagian ada namanya polisi negara bagian atau yang disebut dengan state trooper, nah, atau highway patrol. Itu biasanya di jalan-jalan raya atau di jalan-jalan tol di Amerika Serikat. Nah, kalau polisi negara bagian di Amerika Serikat memiliki kewenangan yang beda lagi nih. Nah, wewenang dari kepolisian negara bagian atau kalau di Indonesia kita sebut provinsi ya, mereka hanya mempunyai wewenang di jalan-jalan provinsi dan bekerja sama dengan polisi lokal atau polisi kota atas penegakan hukum di wilayah-wilayah jalan provinsi. Jadi, kepolisian negara bagian atau kepolisian provinsi di Amerika Serikat tidak memiliki wewenang atas penegakan hukum untuk wilayah di luar dari jalan provinsi atau interstate, tapi mereka bisa bekerja sama dengan kepolisian lokal di masing-masing jalan provinsi yang dilewatin jalan provinsi itu. Nah, untuk tingkat pemerintah pusat, kalau Amerika disebut dengan federal ya, itu di bawah presiden, yaitu mempunyai polisi federal yang disebut dengan federal marshal. Nah, beda lagi nih, kalau di tingkat pusat ada namanya federal marshal yang menangani penegakan hukum yang berurusan dengan pemerintahan federal atau pemerintahan pusat. Nah, contohnya belakangan ini contohnya beberapa waktu lalu Presiden Trump mengirim federal marshal ke kota Seattle untuk menangani demo yang merusak gedung pengadilan milik pemerintah federal, karena dia menganggap polisi lokal sudah tidak melakukan pekerjaan mereka untuk mengatasi kerusuhan dan melindungi gedung itu. Oke, ini ada sebuah video yang cukup menarik ya, dimana di video ini menunjukkan satu kejadian di mana seorang farmer atau petani yang sedang membawa beberapa ekor sapi sedang melintasi jalan provinsi ketika ban trailernya kempes. Nah, dalam video tersebut dia menelpon sheriff untuk county di situ dan meminta tolong. Dua orang deputi sheriff, polisi anak buah sheriff yang berbaju biru tua dan memakai rompi kuning datang untuk menolong. Tetapi pada saat yang sama ada state trooper, yaitu polisi provinsi atau provinsi negara bagian, memakai kemeja biru muda dan memberinya tilang karena dianggap mengganggu keamanan lalu lintas. Dan si farmer itu berdebat dengan si state trooper itu ya, polisi negara bagian, dan mengatakan bahwa sebenarnya si sheriff lah
dan deputilah yang punya wewenang di wilayah tersebut. Akhirnya si farmer diizinkan untuk pergi setelah ban trailernya kempes diganti. Tetapi dia menuntut ganti rugi karena keesokan harinya 5 ekor sapinya mati karena sempat kepanasan itu karena lama tidak di jalan akibat percecokan antara state trooper dan kepolisian sheriff. Nah, dari video tersebut kita bisa melihat bahwa ada tumpang tindih antara kewenangan state trooper yaitu polisi negara bagian di jalan provinsi dengan kewenangan polisi lokal atau sheriff. Nah, jadi di dalam video tersebut terlihat jelas banget ya kalau tumpang tindih wewenang antara kepolisian negara bagian dengan kepolisian county yang di tingkat kabupaten dan kecamatan itu sangat berbeda. Nah, akan tetapi di situ dalam video tersebut ternyata pada akhirnya seorang polisi lokal atau sheriff lah yang berwenang untuk menilai pria tersebut dibandingkan kepolisian negara bagian atau state trooper. Hal ini kompleks dan sering kita lihat di Amerika Serikat di mana kewenangannya berjalan sendiri-sendiri kepolisian provinsi atau state dengan kepolisian sheriff yang berada di bawah pengawasan lokal. Jadi itu dalam video tersebut adalah bukti bahwa ternyata kepolisian di Amerika Serikat itu berdiri sendiri masing-masing. Bahkan dengan kepolisian federal mereka berdiri masing-masing dengan tugas mereka, kepolisian negara bagian berdiri dengan tugas masing-masing mereka, dan kepolisian lokal yaitu sheriff yang di tingkat kecamatan atau kabupaten itu juga berdiri sendiri dipilih dari masyarakat. Itu menunjukkan bahwa begitu kompleksnya kepolisian Amerika Serikat. Tapi menurut saya dengan kompleksnya kepolisian di Amerika Serikat menyebabkan jadi kepolisian di sana itu tumbuh berdasarkan hukum dan adat masyarakat di masing-masing daerah. Oke, itu aja tentang kepolisian Amerika Serikat lagi yang saya ceritakan dan semoga lebih jelas, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.